Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, terdapat sebuah keluarga yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Desa itu dikelilingi oleh sawah yang luas dan pepohonan yang rindang, tempat di mana langit biru selalu terlihat cerah dan udara sejuk selalu menemani setiap pagi. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Pak Joko, seorang ibu bernama Bu Marni, dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Dewi. Kehidupan mereka bisa dibilang jauh dari kemewahan, tetapi mereka selalu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka hidup dengan hati yang penuh rasa syukur, dan setiap hari diisi dengan kerja keras yang penuh cinta. Pak Joko adalah seorang petani yang mengelola sawah milik mereka. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan perlengkapan bertani dan pergi ke sawah untuk merawat tanaman padi yang mereka tanam. Meskipun hasil panen mereka tidak selalu melimpah, Pak Joko selalu mengajarkan Dewi dan Bu Marni tentang pentingnya kerja keras dan keikhlasan. Tanam dengan hati yang tulus, sayangi tanah ini seperti menyayangi diri kita sendiri, kata Pak Joko dengan suara lembut yang penuh kebijaksanaan. Bu Marni, istrinya, adalah wanita yang penuh kasih sayang. Ia mengurus rumah tangga dengan telaten, memasak makanan untuk keluarga, dan membantu suaminya di sawah jika ada waktu luang. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka tidak pernah merasa kekurangan, karena mereka selalu bersyukur atas setiap hal yang ada. Dewi, gadis kecil yang ceria, sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Setiap pagi, Dewi membantu Bu Marni membersihkan rumah dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitar rumah. Sore harinya, ia akan bergabung dengan ayahnya di sawah, membawa bekal makan siang untuk mereka berdua. Meskipun usianya masih belia, Dewi sudah terbiasa dengan rutinitas di sawah. Ia belajar banyak tentang bagaimana cara merawat tanaman padi, menggulung tali untuk irigasi, dan menjaga agar tidak ada hama yang merusak tanaman. Meskipun pekerjaannya ringan, Dewi melakukannya dengan sepenuh hati, karena ia tahu bahwa segala usaha yang dilakukan oleh keluarganya akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Namun, hidup mereka yang sederhana itu suatu hari akan berubah meskipun Dewi belum tahu apa yang akan terjadi. Kejadian ini bermula pada suatu pagi yang cerah, ketika Dewi sedang dalam perjalanan pulang dari sawah. Saat itu ia berjalan di jalan setapak yang membelah sawah, menyusuri jejak-jejak kakinya yang tertinggal di tanah lembab. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di pinggir jalan. Dewi mendekat, dan matanya terbelalak saat melihat seekor burung kecil yang terbaring lemah di atas tanah. Sayap burung itu tampak terluka, dan ia tampak kesulitan untuk bergerak. Dewi merasa sangat kasihan melihat burung yang malang itu. Dengan hati yang penuh kepedulian, ia segera mengangkat burung itu dengan hati-hati. Ia membawanya pulang, berharap bisa merawatnya agar bisa sembuh kembali. Sesampainya di rumah, Dewi segera menyiapkan tempat yang aman dan nyaman untuk burung tersebut. Ia memberi makan burung itu dengan biji-bijian yang ada di dapur, merawat sayapnya yang terluka dengan hati-hati, dan membersihkan kotoran yang menempel pada bulunya. Dewi selalu memantau keadaan burung itu dengan penuh perhatian, dan setiap hari ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun burung itu tidak bisa berbicara, Dewi merasa seolah-olah ada ikatan khusus antara dirinya dan burung tersebut. Ia merasa bahwa burung itu memberinya kesempatan untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya. Hari demi hari berlalu, dan burung itu semakin membaik. Sayapnya yang dulu patah kini telah sembuh, dan ia mulai terbang sedikit demi sedikit di dalam kandang kecil yang Dewi buatkan. Dewi merasa senang melihat kemajuan burung itu, tetapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit cemas. Kandang kecil itu tampaknya tidak cukup besar untuk burung yang ingin terbang bebas. Burung itu tampak gelisah, terbang putar dalam kandang, seolah-olah ingin keluar dan merasakan kebebasan. Pada suatu sore yang tenang, Dewi memutuskan untuk melepaskan burung itu kembali ke alam bebas. Ia membawa burung itu ke jalan sawah, tempat di mana ia menemukannya beberapa hari yang lalu. Di sana, di tengah udara yang segar dan langit yang cerah, Dewi membuka tangan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Burung itu tampak gembira, mengembangkan sayapnya lebar-lebar, seolah merasakan angin yang membawanya ke atas langit. Dewi merasa bahagia melihat burung itu terbang tinggi, kembali ke alam bebasnya. Namun, ketika burung itu terbang menjauh, Dewi merasa ada yang aneh. Burung itu berbalik, terbang kembali ke arah Dewi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dewi terkejut dan mengulurkan tangan, dan burung itu pun mendarat di telapak tangannya dengan lembut. Burung
Itu menatap Dewi sejenak, seolah ingin mengucapkan sesuatu, dan dengan gerakan yang anggun, burung itu terbang menjauh. Dewi memperhatikan dengan penuh rasa heran, dan tiba-tiba burung itu kembali lagi, membawa sesuatu yang berkilau di paruhnya. Sebuah biji kecil yang berwarna emas bersinar di tangan Dewi, dan burung itu berkata, "Tanamkan biji ini di tanah, rawat dengan penuh kasih, dan pohon yang tumbuh darinya akan membawa berkah." Ini sebagai tanda terima kasihku, Dewi. Dewi merasa terkejut, namun ia mengikuti petunjuk burung itu dan menanam biji emas tersebut di halaman belakang rumah mereka. Tanpa menyangka, hal itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah burung itu terbang jauh, Dewi merasa terharu dan penasaran. Ia memegang biji emas yang diberikan burung itu dengan hati-hati, merenungkan pesan yang baru saja ia terima. Meskipun tak sepenuhnya mengerti, Dewi merasa ada sesuatu yang istimewa dengan biji itu. Ia memutuskan untuk menanamnya di halaman belakang rumah mereka, tepat di dekat pohon mangga yang sudah cukup tua. Tanah di sana subur, dan Dewi merasa tempat itu sempurna untuk menumbuhkan biji emas yang misterius itu. Malam itu Dewi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran tentang burung dan biji emas terus berputar di benaknya. Apakah benar pohon yang tumbuh nanti akan membawa berkah? Pikirnya dalam hati. Ia berharap sekali untuk melihat hasil dari apa yang telah ia tanam, meski ia juga merasa agak cemas. Dewi menyadari bahwa ia belum pernah menanam sesuatu yang seistimewa ini sebelumnya. Tapi di sisi lain, rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk terus berharap dan meyakini bahwa semua akan berjalan dengan baik. Keesokan harinya Dewi bangun pagi, lebih awal bersemangat untuk menyiram biji yang baru saja ia tanam. Ia membawa ember kecil berisi air, lalu dengan hati-hati menyiram tanah tempat biji emas itu tertanam. "Semoga ini tumbuh dengan baik," bisiknya sambil memandang tanah yang mulai basah. Dewi merasa tak sabar menunggu hasilnya. Ia juga meminta kepada Tuhan agar pohon itu tumbuh subur dan membawa kebaikan bagi keluarganya. Beberapa hari berlalu, dan Dewi dengan tekun terus merawat biji emas tersebut. Setiap pagi dan sore ia menyiramnya, menjaga tanahnya agar tetap lembab, dan berdoa agar pohon itu tumbuh dengan cepat. Namun, setelah beberapa hari, ia mulai merasa ragu. Tidak ada tanda-tanda pohon itu akan tumbuh, hanya tanah yang gembur, dan tak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan yang muncul dari biji tersebut. Dewi mulai merasa kecewa. "Apakah aku salah menanamnya?" pikir Dewi. "Apakah aku tidak merawatnya dengan baik?" Namun ia tak mau menyerah begitu saja. Dewi terus merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari ia semakin percaya bahwa burung itu tidak mungkin memberikan janji yang kosong. Ia mengingat wajah burung itu yang penuh rasa terima kasih, dan hatinya kembali dipenuhi dengan harapan. Suatu malam setelah Dewi menyiram tanaman itu dengan penuh keyakinan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada pagi hari, ketika Dewi keluar rumah, ia terkejut melihat pohon yang baru saja ia tanam sudah tumbuh dengan sangat cepat. Pohon itu sudah setinggi tubuh Dewi, dengan daun-daun yang lebat dan hijau, seperti pohon yang sudah bertumbuh bertahun-tahun. Tanah di sekitar pohon itu tampak subur, dan ada sesuatu yang sangat aneh. Buah-buahnya berwarna kuning keemasan, seperti emas. Dewi terperanjat melihat perubahan yang sangat cepat ini. "Apa ini benar-benar pohon emas?" pikirnya dengan takjub. Dewi tidak tahu harus berkata apa. Dia berlari memanggil orang tuanya yang sedang berada di sawah untuk memberitahukan mereka tentang pohon yang tiba-tiba tumbuh besar di halaman rumah. Pak Joko dan Bu Marni pun datang dengan cepat, terkejut melihat pohon yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Aneh, ini bukan pohon biasa," kata Pak Joko sambil menyentuh batang pohon yang tampak berkilau itu. Bu Marni hanya bisa menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama beberapa hari berikutnya, pohon itu tumbuh semakin besar dan buahnya semakin banyak. Setiap buah yang tumbuh di pohon itu memiliki warna kuning keemasan yang bersinar, seperti emas. Desa itu mulai berbisik tentang keajaiban yang terjadi di rumah keluarga Dewi. Mereka yang mendengar cerita ini datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, dan banyak yang terkagum-kagum dengan keajaiban pohon emas itu. Namun, tidak semua orang merasa senang melihat kemakmuran yang tiba-tiba datang pada keluarga Dewi. Di balik rumah Dewi, di ujung desa, terdapat seorang wanita bernama Rondang yang selalu mengamati kehidupan mereka. Rondang adalah seorang wanita yang dikenal oleh orang-orang desa karena sifatnya yang iri hati. Ia selalu merasa tidak puas dengan hidupnya dan sering melihat orang lain dengan rasa cemburu.
Rondang mengetahui bahwa keluarga Dewi sebelumnya hidup sederhana dan tidak memiliki banyak harta. Namun belakangan ini, sejak pohon emas itu tumbuh, keluarga Dewi tampak berubah. Mereka memiliki banyak buah emas yang bisa dijual, dan tak lama setelah itu, rumah mereka semakin besar dan nyaman. Orang-orang desa sering datang ke rumah Dewi untuk membeli buah emas yang dihasilkan pohon itu. Bahkan, kabar tentang pohon emas itu telah menyebar jauh, menarik perhatian orang-orang dari luar desa yang ingin membeli buah tersebut. Namun bagi Rondang, semua ini terlalu banyak untuk ditoleransi. Ia merasa bahwa keluarga Dewi harus mendapatkan apa yang mereka miliki dengan cara yang tidak adil. Setiap kali ia melihat mereka bahagia, rasa cemburunya semakin besar. Ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat, mencuri buah emas dari pohon itu agar bisa mendapatkan kekayaan yang sama, dan mungkin lebih banyak lagi. Pada suatu malam yang gelap, ketika Dewi dan keluarganya pergi ke sawah untuk bekerja, Rondang menyelinap diam-diam menuju halaman belakang rumah Dewi. Ia melihat pohon emas yang berkilauan, dan hatinya penuh dengan niat jahat. Ia merencanakan untuk memetik buah dari pohon itu dan membawa beberapa daun untuk dijual, namun ia merasa bahwa itu tidak cukup. Ia ingin mendapatkan semua yang ada di pohon itu. Aku akan mengambil semua yang bisa aku bawa, pikirnya, dan hidupku akan berubah selamanya. Rondang pun mulai memetik buah-buah emas itu satu persatu, merobek-robek daun-daun yang berkilauan, dan menyembunyikannya di dalam kantong besar. Ketika ia merasa puas dengan hasil curiannya, ia pun beranjak untuk membawa semua itu pergi. Namun, rasa tamak masih belum berhenti di hatinya. Ia memandang pohon itu dan berpikir untuk menebangnya agar bisa membawa pulang semua bagiannya. Dengan gergaji yang dibawanya, ia mulai memotong batang pohon emas itu. Tanpa ia sadari, niat jahatnya akan membawa kehancuran yang tak terduga. Pada malam yang sunyi itu, Rondang tak menyadari bahwa tindakannya yang tampaknya begitu cerdik akan mengarah pada kehancuran yang tak terduga. Setelah memetik hampir seluruh buah emas dari pohon yang berkilauan itu, ia merasa puas. Namun, rasa tamaknya belum terpuaskan sepenuhnya. Ia melihat pohon yang luar biasa itu, dengan batang yang kokoh dan daun-daun yang masih bersinar keemasan, dan rasa iri mendalam meluap dalam dirinya. Jika aku bisa menebang pohon ini, aku bisa membawa semua hasilnya pulang. Tidak ada yang akan tahu, pikirnya, matanya berbinar dengan hasrat serakah. Dengan gergaji besar yang ia bawa, Rondang mulai menebang pohon emas itu, merobek batangnya yang keras dan kokoh. Saat gergaji itu mulai menyayat kayu pohon, suara gemerisik yang keras memecah kesunyian malam. Pohon emas itu bergetar seolah menahan rasa sakit, namun Rondang tidak peduli. Ini untuk kebaikanku, aku pantas mendapatkan semuanya, bisiknya, terus memotong dengan cepat. Setiap potongan yang Rondang buat semakin dalam, dan pohon itu mulai condong. Namun, meskipun gergaji itu bergerak dengan lancar, ada sesuatu yang aneh. Pohon itu seolah-olah menahan setiap gerakan Rondang. Semakin dalam ia memotong, semakin keras pula suara gemuruh yang terdengar, seperti alam itu sendiri sedang memberi peringatan. Namun Rondang yang telah diliputi oleh keinginan untuk memiliki semua kekayaan itu tak menghiraukannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dewi dan kedua orang tuanya, Pak Joko dan Bu Marni, yang pulang dari sawah setelah hari yang panjang, terkejut mendengar suara bising itu. Mereka mempercepat langkah mereka, dan saat mereka mendekat rumah, hati mereka terasa berat melihat pohon emas yang mereka rawat dengan penuh cinta itu sudah mulai tumbang. Dewi berlari lebih cepat, rasa cemas menguasai dirinya. Ayah, ibu, ada apa dengan pohon itu? Teriak Dewi dengan suara terbata-bata, matanya membesar karena panik. Pak Joko dan Bu Marni mengikuti langkah Dewi dengan cepat, dan ketika mereka sampai di halaman belakang, mereka terkejut melihat Rondang, dengan gergaji di tangan, tengah berusaha menebang pohon emas mereka. "Rondang!" teriak Pak Joko, suaranya penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan?" Rondang, yang kaget karena melihat keluarga Dewi tiba-tiba muncul, terhenti sejenak. Ia menoleh, wajahnya memerah karena malu dan panik. Namun, dengan cepat ia mencoba berusaha untuk menutupi tindakannya. Aku, aku hanya ingin melihat pohon ini lebih dekat, Pak Joko. Pohon ini sangat indah, dan aku penasaran ingin tahu bagaimana rasanya memegang bagian dari pohon ini, ujarnya dengan tergagap. Pak Joko melangkah maju, wajahnya dipenuhi kemarahan. Jangan bohong, kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Kamu telah mencuri buah-buahan dari pohon ini, dan sekarang kamu coba merusak pohon yang sudah kami rawat dengan penuh kasih sayang. Dewi berdiri terdiam, matanya berkilat penuh kecewa dan marah.
Ia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa memiliki niat untuk merusak pohon yang telah membawa kebahagiaan bagi keluarganya. "Kenapa kamu begitu jahat, Rondang? Kenapa harus merusak sesuatu yang baik?" tanya Dewi dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena kekecewaan yang mendalam terhadap Rondang. Rondang hanya bisa terdiam, wajahnya semakin memerah. Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas, namun rasa keserakahan masih menguasainya. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," jawabnya dengan suara pelan, seolah mencoba membenarkan tindakannya. "Kalian sudah punya semuanya. Pohon ini bisa memberi kami kekayaan. Aku hanya ingin sedikit, sedikit saja." Pak Joko menghela napas panjang, lalu menatap Rondang dengan tatapan penuh kesedihan. "Harta duniawi tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, Rondang. Lihatlah dirimu dan apa yang kamu lakukan. Kamu merusak apa yang kami cintai hanya karena keinginanmu untuk memiliki lebih. Tidak ada kebahagiaan dalam keserakahan." Rondang terguncang mendengar kata-kata Pak Joko. Sebelumnya, ia selalu beranggapan bahwa dengan memiliki harta sebanyak mungkin, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, pada saat itu, mendengar kata-kata yang penuh kebijaksanaan itu, ia mulai merasa ada yang salah dalam dirinya. Meskipun begitu, rasa takut dan malu membuatnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap pohon yang semakin rapuh. Tiba-tiba, sebuah gemuruh besar terdengar. Seakan bumi mengguncang, pohon emas itu mulai bergetar dengan hebat, dan suara kayu yang sedang dipotong pun semakin keras. Dalam sekejap, pohon itu mulai tumbang, namun bukan dengan cara yang biasa. Batang pohon yang semula berkilauan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang, menyilaukan mata. Suara gemuruh semakin keras, dan dalam sekejap pohon itu hancur menjadi serpihan-serpihan kayu yang berkilauan. Dewi terjatuh, kaget dengan kejadian yang begitu cepat. Ia menutupi matanya dengan tangan, melindungi diri dari cahaya yang sangat terang itu. Ketika cahaya itu meredup, Dewi membuka matanya dan melihat apa yang tersisa dari pohon emas mereka. Sekarang, pohon itu telah berubah menjadi pohon biasa, dengan daun-daun hijau yang layu dan batang yang tampak rapuh. Buah-buah emas yang begitu berkilau kini telah menghilang, meninggalkan hanya daun-daun hijau yang biasa, seperti pohon pada umumnya. Rondang, yang masih berdiri terdiam di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Ia melihat pohon itu yang sekarang hanya menjadi pohon biasa, dan untuk pertama kalinya, rasa penyesalan yang mendalam menghantam hatinya. Ia tahu, tindakannya yang rakus dan tamak telah menghancurkan segala sesuatu yang baik. "Lihat apa yang telah kamu lakukan, Rondang," kata Dewi dengan suara serak, air mata mengalir di pipinya. "Pohon ini sudah tidak ada lagi. Semua yang kami harapkan, semua yang kami jaga sekarang telah hilang karena keserakahanmu." Rondang menatap pohon itu, perasaan malu dan menyesal merasuki hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Tak ada lagi harta yang bisa ia dapatkan dari pohon itu. Tak ada lagi kemakmuran yang akan datang. Semuanya telah musnah. Dengan langkah yang tertunduk, Rondang mulai mundur, merasa kehilangan arah. Aku, aku minta maaf. "Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan," katanya pelan, namun tidak ada yang bisa menghapus kesalahan yang telah ia buat. Pak Joko menatap Rondang dengan penuh kesabaran. "Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki, tapi hanya jika kita mau belajar dari kesalahan kita," ujarnya dengan lembut. "Yang terpenting sekarang adalah kita bisa terus hidup dengan hati yang bersih. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada itu." Dewi masih menangis, tetapi ada sedikit ketenangan di hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun pohon emas itu telah hilang, kebahagiaan yang sesungguhnya tetap ada dalam dirinya, dalam keluarganya, dan dalam kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain. Setelah pohon emas itu tumbang dan semuanya kembali normal, desa kecil tempat Dewi dan keluarganya tinggal terasa sepi. Hati Dewi masih dipenuhi dengan kesedihan, tetapi juga ada rasa lega yang perlahan datang. Meskipun pohon emas yang mereka rawat dengan penuh cinta itu telah hilang, Dewi merasa ada pelajaran berharga yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau benda-benda berharga, melainkan dengan rasa cinta, kasih sayang, dan kerja keras yang tulus. Pada pagi itu, Dewi, Pak Joko, dan Bu Marni duduk bersama di beranda rumah mereka. Matahari terbit dengan indah di Cakrawala, dan udara pagi yang segar menyelimuti desa. Meskipun ada rasa kehilangan yang mendalam, mereka tidak membiarkan kesedihan merusak kebersamaan mereka. Keluarga ini tetap bersama, dan mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bisa menghadapi segala tantangan selama mereka tetap saling mendukung.
Pak Joko menatap Dewi dengan lembut. Nak, kita sudah melalui banyak hal bersama. Kehilangan pohon itu memang berat, tetapi ingatlah satu hal, kita tidak pernah kekurangan apapun. Keluarga kita selalu cukup, dan itu adalah harta yang tak ternilai. Harta yang sesungguhnya adalah kebersamaan kita, bukan emas atau benda-benda materi lainnya. Dewi menatap ayahnya dengan mata yang masih sedikit berkaca-kaca, tetapi ia merasakan ketenangan dalam kata-kata Pak Joko. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Aku mengerti, Ayah. Aku terlalu terpaku pada pohon itu dan buah emasnya. Padahal yang terpenting adalah kita bisa tetap bersama, sehat, dan bahagia. Terima kasih, Ayah, Ibu, kata Dewi dengan suara pelan, tetapi penuh pengertian. Bu Marni tersenyum dan merangkul Dewi dengan penuh kasih. Kami bangga padamu, Dewi. Kamu sudah tumbuh menjadi anak yang penuh pengertian. Kami tahu apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama dan saling mendukung. Dewi merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata ibu dan ayahnya. Meskipun mereka kehilangan pohon emas yang semula memberi mereka harapan untuk hidup lebih baik secara materi, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam. Sementara itu, Rondang, yang selama ini mengintai kehidupan keluarga Dewi, merasa terasing dan penuh penyesalan. Setelah kejadian malam itu, ia tidak lagi berani muncul di hadapan mereka. Rasa malu dan penyesalan menghantui dirinya setiap hari. Tindakannya yang tamak telah merusak pohon yang telah membawa berkah bagi keluarga Dewi, dan ia tahu bahwa tak ada cara untuk mengembalikan waktu atau memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Ia merasa terjebak dalam rasa bersalah yang dalam. Hari-hari berlalu, dan Rondang terus menghindari kontak dengan keluarga Dewi. Namun, suatu pagi, Dewi memutuskan untuk mencari Rondang. Meskipun hatinya masih terasa sakit karena apa yang telah terjadi, Dewi tahu bahwa kebaikan hati adalah hal yang harus dibagikan kepada siapapun, termasuk orang yang telah menyakiti mereka. Dewi berjalan perlahan menuju rumah Rondang yang terletak di ujung desa. Saat ia sampai di depan rumah Rondang, Dewi melihat wanita itu duduk di depan rumahnya, tampak lesu dan penuh penyesalan. Wajah Rondang yang biasanya tampak angkuh kini terlihat murung, penuh dengan perasaan bersalah. Dewi mendekat dan berdiri di depan Rondang. Rondang, katanya dengan suara lembut, kenapa kamu tidak datang ke rumah kami? Kami tidak menyalahkanmu. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu telah melakukan kesalahan, kami masih menganggapmu bagian dari komunitas ini. Kami tidak ingin ada permusuhan di antara kita. Rondang menatap Dewi dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Dewi akan datang kepadanya setelah semua yang telah ia lakukan. Dewi, aku, aku sangat menyesal. Aku telah merusak segalanya. Aku telah menghancurkan pohon itu, dan aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah aku lakukan, kata Rondang dengan suara yang penuh penyesalan. Dewi mengangguk dengan penuh pengertian. Aku tahu kamu menyesal, Rondang, tetapi kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha menjadi lebih baik. Jika kamu ingin memperbaiki hubungan kita, kamu bisa mulai dengan cara yang kecil. Kamu bisa datang ke rumah kami dan membantu kami merawat kebun, atau sekedar berbicara dengan kami seperti teman. Rondang terdiam sejenak, merenung. Rasa haru mulai mengisi dadanya. Ia tahu bahwa ia tidak pantas mendapatkan pengampunan atau kebaikan dari keluarga Dewi, tetapi di hadapan Dewi, ia merasa ada harapan untuk memulai kembali. Aku akan datang, Dewi. Aku janji. Aku ingin belajar memperbaiki kesalahanku. Dewi tersenyum. Kami akan selalu membuka pintu kami untukmu, Rondang. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, termasuk kamu. Dari hari itu, hubungan antara Dewi dan Rondang mulai berubah. Rondang mulai datang ke rumah keluarga Dewi, membantu mereka di kebun, dan mereka mulai berbicara lebih banyak. Tidak ada yang bisa mengembalikan pohon emas itu, tetapi dengan waktu, Rondang belajar untuk menumbuhkan kebaikan dalam dirinya dan memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan keluarga Dewi kembali berjalan seperti biasa. Mereka kembali bekerja di sawah dengan tekun, dan meskipun mereka tidak lagi memiliki pohon emas yang memberi mereka kemakmuran materi, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan yang mereka miliki kini adalah kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang, yaitu kebahagiaan, rasa syukur, dan kebersamaan yang selalu mereka jaga. Dewi, yang kini telah banyak belajar dari pengalaman ini, semakin matang dalam memahami arti kehidupan.
Ia tahu bahwa harta yang sesungguhnya adalah bukan apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menyikapi kehidupan dengan penuh rasa syukur, keikhlasan, dan kasih sayang.